Ya, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Senang bisa berjumpa kembali di minggu kedua untuk doktrin akhir zaman. Seperti biasa, saya sudah menyediakan pertanyaan. Maksud saya, kalau Bapak Ibu mau bertanya, sudah ada nomor saya di bawah. Saya akan menjawabnya sesuai dengan kemampuan saya. Tetapi pada malam hari ini, fokus kita kembali untuk pembinaan iman. Sebelumnya, kita akan mengangkat doa dan kita akan memuji Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini saya memilih sebuah himne, salah satu yang menyentuh hati saya, di mana saya merasa lemah, saya merasa kosong. Judulnya adalah Mampirlah Dengar Doaku. Meskipun kata chorusnya seakan-akan mengatakan, Tuhan, orang lain kau hampiri, jangan jalan terus, seakan-akan kita dilupakan. Tetapi bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah, ini adalah seruan hati orang percaya supaya Tuhan juga menolong kita. Kadang-kadang kita merasa ya, sepertinya kok semua orang atau tetangga kita, teman kita, yang lainnya hidupnya enak, sedangkan kok kita sulit. Nah, ini adalah salah satu bentuk ekspresi dari seruan kita kepada Tuhan, supaya Tuhan membantu menolong menilik kita, Bapak Ibu. Dan itu saya undang kita sama-sama untuk mengangkat pujian ini, selagi kita mempersiapkan hati untuk mengangkat doa kita bersama. Mampirlah dengar doaku. Buat yang nggak tahu lagunya, kita belajar sama-sama. Puji nama Tuhan. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Bait yang kedua. Di hadapan tata rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Ini saja andalanku, jasa kurbanmu. Hatiku yang hancur luluh, buatlah sembuh. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Kaulah sumber penghiburan, gajah hidupku, baik di bumi, baik di surga. Siapa bandingmu? Yesus Tuhan, Yesus
lain kau hampiri, jangan jalanku. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalanku. Amin. Bapak Ibu, kita akan melanjutkan kepada pokok-pokok doa kita pada malam hari ini. Yang pertama, mari kita berdoa untuk kesehatan para siswa, beserta keluarga, para misionaris, dan staf Radio Suara Sorong. Bagi Bapak Ibu sekalian yang mungkin bukan dari gereja Reform Exodus Community, REC, kami memiliki sebuah pelayanan di Sorong, dan inilah salah satu menjadi pokok doa kita pada malam hari ini. Maka mari Bapak Ibu sekalian kita mengambil waktu sejenak untuk mengangkat doa bagi siswa, keluarga, misionaris, dan staf di Radio Suara Sorong. Saya memberikan waktu Bapak Ibu sekalian untuk berdoa sejenak. Tuhan, kami menyerahkan para siswa, keluarga, para misionaris, dan staf Radio Suara Sorong kepadamu dalam kondisi yang tidak pasti ini. Biar Tuhan boleh memagari mereka, menjaga mereka, sehingga mereka tetap kuat, diberikan imunitas fisik, kesehatan mental, dan lebih penting lagi, sebuah kebugaran rohani. Sehingga mereka dapat melayani apa yang orang-orang di Sorong, para pemirsa di sana, dan mereka bisa menjadi berkat Tuhan di Sorong. Tolong ya Bapak, jangan lupakan mereka. Kiranya Tuhan boleh menolong mereka semua dalam pelayanan mereka di Radio Suara Sorong. Kami menyerahkan orang-orang ini kepadamu ya Tuhan, biar Tuhan boleh menunjukkan belas kasihan-Mu, kekuatan-Mu, bahkan mungkin jika ada yang sakit, tolong berikan kesembuhan, pemulihan, dan comfort buat mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk semangat belajar siswa SD Exodus yang harus belajar mandiri dengan orang tua. Ada orang tua yang dapat menjelaskan materi, ada yang kurang bisa. Jadi tentu saja sama seperti di Surabaya, di Indonesia, di seluruh dunia, banyak sekolah yang tutup, begitu juga di SD Exodus yang ada di Sorong. Maka mari kita mendoakan buat siswa dan orang tua sehingga mereka terus dapat belajar dan mengenal kebenaran-Mu, kebenaran Tuhan. Mari kita mengambil waktu untuk berdoa sejenak. Bapa, kami bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada gereja-Mu di Sorong dengan adanya SD Exodus. Walaupun pada saat ini pembelajaran harus berhenti karena COVID-19, tetapi kiranya Tuhan senantiasa menyertai para siswa yang harus belajar di rumah dengan orang tua. Berdoa khususnya untuk orang tua mereka sehingga mengambil alih peran guru untuk terus memberikan education atau pembelajaran buat anak-anak mereka, sehingga mereka tidak ketinggalan sekolahnya, mereka tidak lupa akan pelajaran yang disampaikan, tetapi mereka terus menimba ilmu, mereka terus memperkaya diri mereka dengan pelajaran-pelajaran yang sudah diberikan, dipersiapkan oleh guru-guru di SD Exodus. Tolong mereka ya Tuhan, memberikan semangat untuk para siswa, sehingga mereka juga melihat pentingnya
pendidikan buat mereka meskipun mereka tidak bisa datang ke gedung sekolah. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami serahkan kepadamu. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita akan berdoa untuk keamanan dan ketersediaan kebutuhan pokok beserta obat-obatan di Kota Sorong dan Kabupaten. Lokasi Sorong di Papua adalah lokasi yang mungkin jauh tentunya dari ibu kota ya, kota besar begitu. Tentu saja mungkin mereka akan lebih kesulitan daripada kita. Maka dari itu, mari kita mendoakan untuk kondisi di sana, untuk keamanan dan ketersediaan kebutuhan-kebutuhan di Sorong. Mari kita berdoa, ambil waktu sejenak. Tuhan, kami menyerahkan Kota Sorong dan Kabupaten kepadamu. Kami tidak tahu kondisi di sana, tapi kami percaya Engkau Allah yang menjaga mereka satu persatu. Tolong ya Tuhan, supaya keamanan, ketertiban penduduk di sana, Tuhan boleh pakai aparat keamanan, pemerintah, jajaran kepemimpinan, supaya kebutuhan pokok, obat-obatan juga tersedia. Di masa krisis, mudah mungkin bagi manusia untuk lepas kendali sehingga merusak dan mungkin demo atau apa. Tuhan tolong supaya Sorong dan Kabupaten bisa tenang, biar anak-anak Tuhan di sana juga bisa mendinginkan suasana dengan doa dan juga dengan partisipasi publik yang baik. Tuhan tolong sehingga kebutuhan pokok dan obat tersedia, sehingga bagi mereka yang kekurangan bisa dapat segera ditolong. Tolong ya Tuhan Yesus, biarlah Engkau boleh menunjukkan kuasa-Mu, penyertaan-Mu, dan menyediakan apa yang Sorong butuhkan. Kami menyerahkan situasi ini kepadamu ya Tuhan, dan kami percaya Engkau Allah yang mampu melakukan lebih besar dari yang kami doakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu, yang terakhir kita akan mendoakan untuk bandara dan pelabuhan Sorong yang saat ditutup boleh membawa dampak positif ya, sehingga COVID-19 tidak menyebar. Kita juga harus prihatin atau mempedulikan kondisi kalau sampai masuk ke pedalaman, maka di sana sarana kesehatan dan kebutuhan semakin jarang. Nah, kita doakan ya untuk keadaan di sana dengan policy penutupan ini betul-betul mata rantai penyakit bisa dihentikan dan seluruh Papua juga bisa terlepas dari wabah ini. Mari saya berikan waktu Bapak Ibu sejenak untuk berdoa untuk pokok doa ini. Ya Bapak, tolonglah kondisi di Sorong supaya tidak menyebar ke daerah pedalaman, yaitu virus COVID-19. Tuhan tolong supaya apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah lokal di sana untuk menutup bandara dan pelabuhan dapat membawakan dampak yang positif. Kami bersandar kepadamu ya Tuhan, mengingat saudara-saudara kami di sana, mengingat penduduk di sana. Tuhan tolong belas kasihan-Mu dan kekuatan-Mu, sehingga Sorong dan Papua boleh diselamatkan, boleh terlepas dari penyebaran penyakit ini.
Kami menyerahkan Tuhan Yesus sekali lagi, khususnya para penduduk di daerah pedalaman yang jauh akses kesehatan dan lain sebagainya. Tuhan tolong supaya mereka juga bisa sadar dan tertib dan mengikuti himbauan pemerintah. Kami menyerahkan semua ini kepadamu ya Tuhan. Segala doa-doa yang sudah kami ucapkan pada malam hari ini, kiranya Tuhan boleh mengabulkan dan tolong kami untuk terus memiliki hati yang peka akan kebutuhan-kebutuhan sekitar kami. Tolonglah di saat kondisi yang baik, di saat kondisi yang kurang baik ini, kami tetap menjadi orang yang benar, orang yang baik, dan orang yang punya timbang rasa, orang yang peduli, tidak hanya kepentingan kami sendiri atau keluarga kami sendiri, tetapi juga memperhatikan kebutuhan sekitar kami. Tolong kami ya Tuhan untuk terus memiliki hati Bapa, hati yang mengasihi khususnya mereka yang belum mengenal nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa-doa yang kami ucapkan, biarlah semuanya boleh Tuhan kabulkan, karena Engkau baik, Bapa yang baik, yang memberikan yang cukup bagi anak-anak-Mu, bahkan lebih dari yang kami doakan. Terima kasih Tuhan Yesus, sekali lagi kami alaskan semua doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini senang sekali saya boleh diberi kesempatan untuk melanjutkan apa yang sudah kita bicarakan minggu lalu. Minggu lalu, kalau Bapak Ibu masih ingat, kita bicara tentang kerajaan 1000 tahun. Ya. Nah, sebetulnya itu adalah bicara tentang apa yang terjadi kepada dunia, kepada sejarah, kepada kosmos, secara keseluruhan. Jadi eskatologi atau doktrin akhir zaman yang sifatnya luas, yang sifatnya besar, yang sifatnya melibatkan alam semesta. Nah, hari ini kita melanjutkan Bapak Ibu yang terjadi kepada kita sekarang. Kalau yang minggu lalu apa yang terjadi kepada dunia, gitu ya. Sekarang kita akan melihat apa yang terjadi kepada kita. Nah, dan apa yang terjadi kepada kita di dalam eskatologi adalah yang dinamakan salah satunya adalah masa antara, Bapak Ibu, masa antara. Ya, masa antara ini sebetulnya adalah merujuk kepada kematian kita sebetulnya. Dan tadi saya di sini sudah memberikan definisi yang sederhana. Masa antara adalah kondisi manusia antara kematian dan kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya, jadi setelah kita mati atau dipanggil Tuhan, gitu ya, setelah kita memejamkan mata, nah apa yang terjadi setelah itu? Jadi konsep afterlife. Jadi apa yang terjadi begitu kita memejamkan mata, kita berangkat gitu ya. Begitu kita buka mata, nah itu dia. Itu masa antara itu. Karena kan Yesus belum datang. Apa yang terjadi? Jadi pertanyaannya, kondisi kita seperti apa sih setelah kita meninggal? Nah, Bapak Ibu, bicara tentang masa antara ini penting untuk beberapa alasan. Karena yang pertama adalah kita harus jujur, kita adalah manusia terbatas, kita akan berhadapan dengan namanya kematian, begitu ya. Jadi ini relevan sekali kita bicarakan karena kita harus mau nggak mau, sooner or later, gitu ya, nggak tahu kapan kita semua akan mati. Kita semua akan meninggalkan dunia ini. Apalagi sekarang ya Bapak Ibu ya. Dulu waktu COVID-19 pertama kali di berita, yang orang pada bilang, oh yang kena itu kebanyakan orang yang sudah lanjut usia. Atau yang meninggal itu yang sudah punya penyakit bawaan gitu kan ya. Tapi sekarang kita tahu dari berita enggak juga. Yang muda juga bisa kena. Yang umur 91 meninggal, umur 19 meninggal, orang umur 91 bisa sembuh. Jadi poin saya adalah kematian menjadi sangat relevan buat kita hari-hari ini, bulan-bulan ini, begitu ya. Kematian bisa datang kapan saja, di mana saja, tanpa pandang bulu. Maka dari itu, masa antara menjadi sebuah topik yang saya rasa penting kita bicarakan. Kedua, apa makna, kenapa penting kita bicara tentang masa antara? Adalah bagaimana kita perlu tahu bagaimana kita menghadapi situasi duka cita atau punya teman atau punya saudara yang sedang berduka begitu ya. Karena banyak bukan mungkin Bapak Ibu sebagai orang tua gitu kemudian ada kematian di keluarga. Kemudian anak saudara tanya gitu misalnya
maaf gitu ya, oma baru meninggal. Kemudian anak saudara tanya sama saudara, papa, oma sekarang di mana? Oma sekarang lagi ngapain? Apakah oma ketemu sama opa di surga? Apa itu surga? Begitu. Ya, jadi menjadi relevan. Apa yang harus kita katakan misalnya kalau kita punya sahabat yang katakanlah maaf ya bunuh diri. Ya, jadi seperti topik-topik seperti ini menjadi relevan. Saya masih ingat ada seorang pastor Katolik, seorang teolog Katolik namanya Robert Barron dari Amerika. Dia itu punya podcast ya, terkenal. Dia um, sekali-sekali dia mengambil pertanyaan-pertanyaan dari anak-anak kecil di seluruh dunia. Jadi ini sudah international priest gitu ya, dia udah kemana-mana gitu. Nah, dia menerima berbagai pertanyaan dari anak SD. Dan oke, anak-anak SD silakan tanya apapun dan nanti Pastor Father Robert ini akan balas gitu. Dan menarik dia pernah cerita, dia bilang begini Bapak Ibu, dia bilang pertanyaan yang saya paling sering dapatkan dari anak-anak kecil, anak-anak SD gitu ya, bahkan mungkin belum masuk SD atau mungkin SD 1, SD 2, adalah pertanyaan tentang afterlife, tentang kematian, tentang akhirat, tentang surga, tentang neraka. Jadi ternyata anak kecil itu juga pengen tahu Bapak Ibu. Jadi ini relevan. Ya. Dan yang terakhir kenapa masa antara ini penting? Karena menyangkut tentang Injil. Bagaimana kita berpikir tentang kematian akan mempengaruhi bagaimana kita berpikir tentang Tuhan, tentang Yesus, tentang keselamatan, tentang tentu saja tentang kebangkitan tubuh dan akhir zaman. Karena pada saat kita berhadapan dengan kematian, mau tidak mau kita akan mempertanyakan, kenapa kok ada orang, kenapa kok saya harus mati, kenapa kok ada kematian. Berarti nyambungnya kemana nantinya akan ke dosa, begitu kan Bapak Ibu. Jadi oleh karena itulah penting kita bicara karena menyangkut Injil. Salah satu ayat yang paling penting menurut saya adalah ini Bapak Ibu. Dalam 2 Timotius dikatakan Injil telah mematahkan kuasa maut. Dan itulah yang salah satu yang kita ingin akan bicarakan pada malam hari ini. Ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi karena itu, mari kita sama-sama belajar, meskipun topiknya sepertinya agak menakutkan, tetapi penting. Karena meskipun ada kematian, ada maut, kita memiliki juru selamat yang sudah mengalahkan maut. Nah, oke Bapak Ibu, kita langsung saja ya. Pertama kita harus bisa mulai dari definisi. Nah, maksudnya dalam arti, apa itu kematian? Dari mana asalnya? Apakah kematian itu natural atau kematian itu tidak natural? Nah, kita tahu kalau dari ajaran kekristenan bahwa pada mulanya manusia diciptakan untuk tinggal hidup bersama dengan Tuhan ya. Jadi diciptakan di ditempatkan di Taman Eden, kemudian kita hidup bersekutu dengan Tuhan untuk bisa menikmati Tuhan, untuk menikmati Dia selama-lamanya. Nah, saya percaya Bapak Ibu, kita manusia Adam dan Hawa pada mulanya mereka tidak diciptakan itu secara natur itu abadi, tidak secara natur itu nggak bisa mati. Saya merasa Adam dan Hawa itu, tentu ini mungkin dalam waktu-waktu berikutnya saya bisa jelaskan, tapi saya merasa Adam dan Hawa itu diciptakan dalam kondisi mereka bisa tidak mati selama mereka tetap bersekutu dengan Allah, gitu ya. Jadi mereka akan terus memakan yang namanya pohon kehidupan. Jangan lupa di Taman Eden nggak cuma ada pohon pengetahuan baik dan benar, baik dan jahat, tetapi juga ada pohon kehidupan yang ditaruh di tengah-tengah taman. Ya, itu seakan-akan melambangkan sentral, posisi Tuhan di tengah, di the central. God is in the central part of our life. Tuhan menjadi poros hidup kita. Jadi kalau Adam dan Hawa itu terus hidup taat dengan Tuhan, mereka makan dari pohon kehidupan, mereka bersekutu dengan Allah, mereka tidak akan mati. Begitu. Tapi karena mereka melanggar, makanya ada kematian. Begitu. Jadi harusnya mereka itu dapat hidup selamanya. Harusnya mereka menjadi immortal. Harusnya. Tetapi karena mereka berdosa, mereka kehilangan status itu. Gara-gara dosa, maka masuklah kematian. Dan ayat yang paling jelas dikatakan oleh Paulus dalam 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-21. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia, yaitu Yesus. Tapi perhatikan ayat 21a.
Maut datang karena perbuatan Adam dan Hawa, begitu ya. Jadi karena mereka berdosa, maut menguasai dunia kita. Maut menjadi bagian dari dunia kita. Sehingga Bapak Ibu, apa itu kematian? Kematian yang pasti bukanlah bagian dari rencana awal Tuhan. Kematian sesuatu yang tidak natural, sesuatu yang asing. Makanya Paulus menggunakan label musuh. Ya kan? Kuasa maut atau kematian adalah musuh. Dan Tuhan menunjukkan dia tidak suka dengan kematian atau dia tidak suka dengan dosa dengan cara mengirimkan kematian. Kematian menjadi bentuk amarah Tuhan yang harusnya nggak ada tapi menjadi ada karena dosa manusia. Nah, Bapak Ibu, kita bisa melihat begini mengenai kematian. Saya suka kategori dari seorang teolog baptis, orang reform juga, meskipun dia reform yang moderat ya, bernama Millard Erickson. Dia membagi kematian menjadi 3 hal. Dan menurut saya ini membantu kita untuk berpikir mengenai kematian secara lebih sistematis. Kematian di Alkitab itu ada kematian fisik, ada kematian rohani, ada kematian kekal. Ya, kalau kematian fisik itu adalah pada saat ya kita mati, roh kita atau jiwa kita terpisah dari tubuh kita. Jiwa kita pulang kepada Tuhan. Gitu kan. Itu kematian fisik. Kematian rohani adalah pada saat pribadi kita terpisah dari Tuhan. Kita bermusuhan dengan Tuhan. Kematian kekal adalah pada saat kematian rohani kita menjadi selama-lamanya. Gitu. Selama-lamanya mati rohani. Benar-benar terpisah oleh Allah, terpisah dari Allah selama-lamanya. Gitu ya. Kita terperangkap dalam kondisi keberdosaan kita sehingga kita betul-betul mati. Nah, kalau kematian rohani ini sebetulnya bicara tentang kita bagaimana kita tuh tidak suka Tuhan, kita tidak peduli dengan Tuhan. Jadi kalau ngomong tentang kematian rohani ini sebetulnya Efesus 2 ayat 1 itu ya, di mana dikatakan kita mati oleh pelanggaran dan dosa-dosa kita. Jadi ini masuk doktrin dosa, kita nggak akan bahas. Kalau kematian kekal adalah ya kematian yang kedua, di mana nanti pada saat Yesus datang kedua kalinya, dia membangkitkan semua orang, kemudian orang yang fasik, orang yang menolak Yesus, iblis, dan kematian, itu akan dilemparkan ke lautan api yang menyalanya. Itu adalah kematian yang kekal. Jadi Bapak Ibu, kita nggak akan bicarakan poin 2 atau poin yang ketiga. Hari ini, masa antara itu bicara tentang poin yang pertama, kematian fisik. Ya, apa artinya, prosesnya bagaimana, apa yang menjadi ajaran Alkitab. Jadi Bapak Ibu, kematian fisik adalah terpisahnya roh kita dari tubuh kita. Terpisahnya roh kita dari tubuh kita. Itu salah satu hal yang paling umum. Misalnya di Pengkhotbah 12 ayat yang ke-7 dikatakan dari debu kembali menjadi tanah seperti semula dan roh kembali kepada Allah yang mengkaruniakannya. Artinya setelah kita mati masih ada kelanjutannya. Jadi tidak game over gitu ya. Roh kita terpisah dari tubuh kembali kepada Tuhan. Saya akan mengutip banyak ayat karena memang ini penting Bapak Ibu. Selanjutnya di Lukas misalnya ya, di Lukas 12 ayat yang ke 5 gitu dikatakan, aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang telah membunuh, yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Jadi sekali lagi ternyata setelah mati kan, setelah membunuh gitu ya, kita masih dapat dilemparkan ke neraka. Loh bagaimana? Kan tubuhnya sudah nggak ada. Nah makanya artinya setelah mati masih ada kehidupan. Setelah mati roh kita masih menghadapi penghakiman. Atau dalam Lukas 12 ayat 5 ini roh kita dilemparkan ke neraka. Nah, Yakobus 2 ayat 26 juga pernah berkata, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Ya. Nah, demikianlah juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Tapi perhatikan yang awal, tubuh tanpa roh adalah mati. Gitu. Dengan kata lain, kita setelah kematian masih ada kelanjutannya, ya Bapak Ibu. Nah, sepanjang zaman berbagai macam budaya, berbagai macam negara selalu mempercayai bahwa jiwa kita atau roh kita akan lanjut. Kita nggak akan mati, ya. Maksudnya nggak akan musnah gitu, begitu saja.
Jadi setiap negara, setiap budaya punya cerita-cerita masing-masing mengenai apa yang terjadi setelah kematian. Tetapi satu hal yang sama, benang merahnya dari semua budaya, segala zaman, selalu punya cerita tentang afterlife. Jadi maksudnya setelah meninggal, masih ada kelanjutannya. Gitu. Selalu setiap budaya pasti ada ceritanya, beda-beda. Bedanya cuman ceritanya detailnya berbeda begitu. Tapi setiap budaya pada umumnya kalau Bapak Ibu menyelidiki para historian of religion apa itu? Sejarawan agama dan para antropolog ya, mereka akan menunjukkan bagaimana budaya-budaya kuno selalu percaya semacam versi kehidupan setelah kematian begitu. Ada yang bilang setelah mati itu rohnya masih di dekatnya kuburan, ya, jadi masih hangout di kuburan. Maka supaya dia tetap bisa di kuburan, anggota keluarganya harus terus mengurus, dikasih makanan, dikasih apa kalau waktu hidupnya suka minum, dikasih minuman yang dia suka, gitu ya. Kemudian kumpul-kumpul, ya ada tradisi seperti itu. Ada yang bilang setelah meninggal rohnya itu akan mengalami perubahan bentuk gitu ya, mengalami perubahan bentuk, bisa masuk menjadi manusia lain, bisa menjadi binatang. Kemudian kalau misalnya dia sudah berulang kali berubah bentuk atau yang kita tahu reinkarnasi, maka dia akan mencapai nirvana atau bahkan bersatu dengan kosmos. Jadi ada ceritanya. Ada juga kalau dari konsep Yunani itu kalau mati masuk ke dunia kegelapan, dunia orang mati atau Hades gitu ya. Kemudian kalau mereka benar-benar orang baik gitu, mereka bisa menyeberangi yang namanya jembatan kematian, mereka bisa masuk ke dunia yang dimana the land of the blessed atau apa namanya daerah orang yang diberkati di mana ada kebahagiaan, damai sejahtera dan lain sebagainya. Nah, tentunya untuk versi sekuler misalnya Stephen Hawking ya pernah mengatakan dengan terkenal seperti ini gitu ya. Beliau seorang dosen terkenal, mungkin dikatakan orang yang paling pintar yang pernah ada. Stephen Hawking pernah mengatakan demikian, sebuah kalimat yang keren sekali. Dia bilang, saya melihat otak manusia itu seperti komputer yang akan berhenti bekerja. Maka dari itu untuk komputer, nggak ada tuh yang namanya surga atau kehidupan setelah kematian. Surga itu cuma sekedar cerita dongeng untuk orang yang takut akan kegelapan. Jadi buat Stephen Hawking, kalau buat dia versinya nggak ada itu setelah kita mati, kita tutup mata kita, ya sudah, kita musnah, nggak ada afterlife. Nah, apakah begitu? Apakah betul itu yang diajarkan oleh Alkitab? Tentunya tidak. Kita sudah tahu banyak hal bahwa setelah kematian, roh kita kembali kepada Tuhan atau melanjutkan ada lanjutannya. Nah, tapi apa yang terjadi sebetulnya? Nah, di dalam Alkitab Bapak Ibu sekalian, konsep dunia orang mati itu dilambangkan dengan dua kata yang sering diulang. Dalam Perjanjian Lama itu Sheol, dalam Perjanjian Baru itu Hades. Ya, Seoul itu bukan itu ya Bapak Ibu ya, bukan ibu kotanya Korea Selatan ya. Beda meskipun suaranya mirip ya. Nah, kita akan melihat sedikit tentang dua konsep ini secara cepat supaya kita menangkap masa antara itu apa gitu. Setelah kita mati, nanti apa yang terjadi gitu. Ya. Dalam konsep Perjanjian Lama, Bapak Ibu, pada umumnya Seoul itu adalah wilayah kematian atau dunia orang mati. Dan sering dipakai semata-mata untuk menunjukkan peristiwa kematian. Aku turun ke dunia orang mati, gitu ya. Seperti itu dan Seoul dilukiskan sebagai tempat yang gelap, dalam, seperti kerongkongan yang menganga dan tidak pernah puas menelan. Dan dalam arti ini, Bapak Ibu, di Perjanjian Lama, ini penting. Orang beriman maupun orang yang tidak beriman, orang yang benar maupun orang fasik, akan turun ke Seoul, turun ke dunia orang mati. Mereka pindah dari land of the living, dunia orang hidup, kepada land of the dead, dunia orang mati, yaitu Seoul ini, kubur. Gitu ya. Nah, di dalam Perjanjian Lama, Bapak Ibu, gambaran Seoul ini adalah tempat yang kontras dengan kehidupan. Intinya sih lebih ke sana, kontras dengan kehidupan. Maka kematian artinya terputus dari kehidupan di bumi yang penuh, yang kaya dengan aktivitas.
Kalau dulu bisa makan-makan, dulu bisa kumpul-kumpul, dulu bisa bekerja, bisa liburan, nanti di Seoul nggak bisa, gitu ya. Meskipun kalau di Seoul Korea memang bisa macam-macam. Tapi intinya Bapak Ibu sekalian adalah jadi kematian itu terputusnya kita dari kehidupan di bumi. Maka seorang teolog terkenal, Herman Bavinck, seorang reform, dia berkata demikian setelah menyimpulkan, setelah menyelidiki semua arti kata Seoul penggunanya di Perjanjian Lama, dia menyimpulkan demikian Bapak Ibu, bahwa keadaan Seoul bukanlah pemusnahan kesadaran, tetapi penyusutan kehidupan. Jadi keadaan dunia orang mati dengan di Perjanjian Lama ya, bukan masalah tiba-tiba kita musnah itu, tetapi kehidupan yang dulu kita nikmati itu seakan-akan dirampas, nggak kayak dulu lagi. Ya, jadi mungkin keadaannya lebih semu atau bagaimana. Nah, tapi dengan kata lain, dunia orang mati di Perjanjian Lama belum mewakili tempat hukuman kekal. Jadi tempat sementara di mana jiwa-jiwa yang meninggal ditaruh tempat sementara. Nah, mungkin di sini Bapak Ibu bertanya, loh, kalau begitu apakah berarti semua orang benar, semua orang, tadi kan dikatakan semua orang akan ke dunia orang mati di Perjanjian Lama. Ya, lalu bagaimana dengan nasib orang benar, orang yang percaya Tuhan seperti Abraham, seperti Daud, Musa, gitu ya? Apakah mereka di tempat yang sama? Begitu. Ada ajaran di pertengahan kalau nggak salah dikatakan bagaimana orang kalau kita yang sudah hidup di zaman setelah kedatangan Yesus yang pertama, kita begitu mati, kita langsung bersama dengan Yesus. Gitu. Karena kan Yesus sudah mati di kayu salib, mengalahkan maut ya. Maka kita yang sudah kenal Yesus, begitu mati kita akan hidup bersama dengan dia. Tapi buat yang perjanjian lama gimana? Katanya mereka akan ditaruh di tempat sementara, yang istilahnya itu limbus patrum atau limbo. Gitu. Jadi seakan-akan ya udah kalau versi perjanjian lama sama yang orang benar, orang fasik di tempat yang sama. Tapi saya rasanya saya kurang setuju. Karena ada beberapa ayat Bapak Ibu yang menunjukkan bahwa orang-orang benar, orang-orang kudus perjanjian lama akan dibebaskan dari kematian, kuasa kematian Seoul. Misalnya ya ada satu ayat, ada beberapa sebetulnya, mengatakan demikian. Seperti domba, mereka meluncur ke dalam dunia orang mati, digembalakan oleh maut. Mereka turun langsung ke kubur, perawakan mereka hancur, dunia orang mati menjadi tempat kediaman mereka. Jadi sekali lagi menggambarkan bagaimana kuasa maut, kuasa kematian. Tapi Allah akan membebaskan nyawaku, seruan Daud, dari cengkraman dunia orang mati, sebab ia akan menarik aku. Jadi ada harapan. Ternyata ada harapan untuk mereka yang orang benar yang mati pada zaman itu, Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga ada misalnya di Mazmur 16 ayat yang ke-10 mengatakan demikian. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Jadi ada lagi di Mazmur, Tuhan tidak akan membiarkan umatnya, orang benar pada perjanjian lama, melihat kebinasaan. Dengan kata lain, Tuhan punya tempat yang khusus buat orang benar juga di perjanjian lama. Konsep surga nggak cuma di perjanjian baru, Bapak Ibu sekalian. Lalu kita tahu di perjanjian lama ada cerita seperti Henok, seperti Elia yang diangkat Tuhan, bukan? Jadi menunjukkan sekali lagi bahwa walaupun semua orang di perjanjian lama pada umumnya orang ke dunia orang mati atau Seoul, tetapi orang benar ditempatkan di tempat yang mungkin bisa dikatakan section yang khusus, ya, daerah yang khusus begitu. Bersama dengan orang-orang kudus karena mereka diselamatkan oleh Tuhan. Jadi kemungkinan besar, kalau misalnya begini, mungkin gampang saja begini, kemungkinan besar orang-orang percaya perjanjian lama, mereka menikmati surga yang sama dengan kita orang yang sudah kenal Yesus. Saya ulangi ya, kemungkinan besar umat kudus, orang-orang jemaat Tuhan di zaman perjanjian lama, begitu mereka mati, mereka menikmati sebuah keadaan, sebuah
realita kehidupan yang sama, the same place, tempat yang sama dengan kita. Karena jangan lupa Bapak Ibu, di surga kemungkinan besar kan tidak ada waktu ya. There's no time. Nggak ada waktu di surga. Maka bisa saja mereka tetap diselamatkan karena anugerah Yesus. Itu sama saja. Mereka juga diselamatkan karena anugerah Yesus. Tapi itu topik kalau Bapak Ibu bisa akan lanjutkan, mungkin bisa menyimak tentang di doktrin keselamatan. Tapi intinya adalah jangan lupa di surga sendiri nggak ada waktu. Konsep waktu tidak ada. Maka dengan kata lain saya rasa nggak ada masalah kalau kita berkata orang perjanjian lama juga di surga. Meskipun mereka tidak mengenal, tanda kutip ya, nggak mengenal Yesus, tidak bertemu dengan Yesus. Tapi mereka ada di surga sama seperti nanti kalau kita orang percaya juga pulang ke surga. Nah itulah kira-kira Bapak Ibu sekalian. Nah kita akan melanjutkan kalau itu perjanjian lama. Nah begitu kita masuk ke perjanjian baru Bapak Ibu sekalian, perjanjian baru juga mengajarkan manusia tidak lenyap setelah kematian, melainkan akan terus ada. Entah ada di dalam Hades, tadi saya sudah sempat sebutkan, atau di tempat penuh berkat surgawi yang disebut dengan Firdaus atau pangkuan Abraham. Ya, ada satu ayat yang satu cerita yang terkenal, pasti Bapak Ibu yang sering menyimak sudah tahu, yaitu perumpamaan atau cerita tentang orang kaya dan Lazarus dalam Lukas pasal ke-16 ayat 19 sampai 31. Nah, di sini kita mulai melihat pengembangan dari konsep Sheol atau Hades. Ya. Di sini dikatakan kita masih ingat orang kayanya mati, orang miskinnya mati, dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya juga mati. Dan sementara ia, perhatikan, menderita sengsara, ia memandang ke atas, dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Nah di sini Bapak Ibu menggambarkan ternyata Hades atau Sheol bagi orang fasik itu bukan sekedar dunia orang mati. Ya sudah kamu nunggu di situ. Bukan sekedar penyusutan kehidupan. Dulu bisa makan, bisa party, bisa kumpul-kumpul, sekarang nggak bisa lagi. Tetapi adalah tempat kesengsaraan. Ya, tempat hukuman. Sedangkan buat orang benar adalah tempat mereka di tempat yang berbeda, meskipun mungkin masih section yang sama, gitu ya. Yang adalah kondisi yang penuh dengan kebahagiaan. Di pangkuan Abraham itu menunjukkan tempat yang penuh dengan damai, kebahagiaan, lepas dari penderitaan. Nah tentu ada pihak-pihak tertentu, teolog-teolog liberal yang akan mengatakan, loh ini kan kita nggak bisa pakai perumpamaan ini untuk menjelaskan tentang masa antara atau neraka atau surga, karena kan perumpamaan katanya. Dan sebetulnya kan poin Yesus di Lukas 16, 19-31 ini adalah sebagai ilustrasi untuk di Lukas 16 ayat 14-18 tentang bahayanya kalau kita cinta uang. Jadi makna dari perumpamaan itu lebih mengenai moral, bukan literal, begitu ya. Jadi meskipun ya di Lukas 16 bicara tentang eskatologi, tapi poin utamanya bukan eskatologi. Nah, tapi oke lah, saya bisa menerima kritikan itu, tapi tidak mengubah dua hal Bapak Ibu mengenai perumpamaan ini. Tidak mengubah yang pertama, di sini kita melihat Yesus memiliki konsep pemikiran eskatologis yang sama dengan dia mengembangkan dari yang perjanjian lama begitu. Jadi konsepnya sudah ya, memang ada bahwa di dalam dunia orang mati sudah ada pemisahan begitu. Itu intinya. Di dalam dunia orang mati ada pemisahan orang benar dan orang fasik. Orang benar menikmati kebahagiaan bersama dengan Allah atau dalam konteks ini pangkuan Abraham. Orang fasik menderita kesakitan, kesengsaraan, nyala api. Nah, apakah itu literal, metafor, kita bicara minggu depan saat kita bicara tentang neraka. Tapi intinya Yesus mengakui bahwa setelah kita mati, kita akan masuk ke sebuah realita di mana yang benar akan bahagia, yang fasik akan menderita. Sederhananya begitu. Kemudian yang kedua, istilah pangkuan Abraham, istilah surga, ini juga digunakan di dalam sebuah tulisan Yahudi kuno
yang namanya The Testament of Abraham, ya, testamen dari Abraham yang mengkaitkan tentang buat mereka yang orang-orang benar masuk ke surga itu pangkuannya Abraham, dan di sana mereka menikmati yang namanya peace, rejoicing, and life unending, atau damai sejahtera, sukacita, hidup yang tidak pernah berakhir. Ya, jadi maksud saya adalah ada tradisi-tradisi Yahudi yang juga mengkonfirmasi, mendukung bahwa pada waktu kita mati kita akan langsung antara masuk kepada kebahagiaan atau kita akan masuk ke dalam kondisi kesakitan. Begitu. Nah, seterusnya kita juga tahu cerita di Perjanjian Baru yang terkenal. Masih ingat waktu Yesus berkata kepada orang penjahat di salib, yang di sampingnya dia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Ya, jelas bahwa apa yang Yesus ajarkan di situ bukanlah kondisi di mana jiwa manusia musnah atau tidur setelah kematian. Sebab jika jiwanya kita musnah setelah kematian, apa maknanya Yesus kasih janji seperti itu? Hari ini juga engkau akan bersama dengan aku di Firdaus. Kemudian dari Paulus, ya, Paulus memiliki sebuah pengharapan juga kepada setelah mati dia akan bersama dengan Yesus. Di dalam Filipi pertama dikatakan demikian, begitu Bapak Ibu. Karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Nah, perhatikan di sini Bapak Ibu, Paulus tahu bahwa pada saat dia mati, dia akan langsung bersama dengan Kristus. Itu jauh lebih baik. Nah, kalau setelah mati kita musnah, atau setelah mati kita tidur, bagaimana dapat dikatakan itu jauh lebih baik? Gitu kan? Kondisi jauh lebih baik itu karena Paulus yakin bahwa ia akan secara sadar, jelas dia akan hidup dalam persekutuan dengan Kristus. Itu implikasi dari ayat ini. Ya. Jadi bukannya musnah atau tidur atau tidak ada sama sekali, tapi begitu mati Paulus mendambakan, aduh kalau mati enak karena langsung bersama dengan Kristus. Nah, artinya apa detailnya? Sayang sekali Alkitab tidak menjelaskan lebih banyak. Ya, ayat yang terakhir untuk menunjukkan masa antara ada di Wahyu pasal yang ke-6 ayat 9-10. Sekali lagi di sini menurut saya salah satu ayat yang paling jelas karena ini bicara tentang mereka yang telah dibunuh, yaitu para martir Kristen, orang-orang percaya yang dibunuh karena iman mereka. Dan di sini kita menemukan di penglihatannya Yohanes dalam kitab Wahyu, mereka ada di surga, mereka berseru dengan suara nyaring. Mereka tanya, berapa lama lagi ya penguasa yang kudus, benar engkau tidak menghakimi, tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Jadi di sini Bapak Ibu kita melihat bahwa mereka yang mati di dalam Yesus, mereka tidak musnah, tidak tidur, mereka sangat hidup, tanda kutip ya, sangat hidup bersama dengan Kristus. Mereka rindu kehendak Tuhan terjadi di bumi. Ya, apakah itu berarti orang yang mati bisa melihat kondisi kita sekarang? Nah, itu kita akan bicarakan di minggu-minggu depan ya. Tapi intinya adalah setelah kita meninggal, setelah kita mati, kita masih akan hidup, masih ada hidup selanjutnya, yaitu yang dinamakan oleh masa antara. Gitu. Jadi Bapak Ibu kalau saya boleh merangkumkan masa antara ya, kita masih ada waktu, kemudian kita akan lanjut nanti dengan beberapa hal yang penting juga. Kira-kira seperti ini skemanya Bapak Ibu ya, kalau boleh saya rangkumkan supaya jelas. Jadi begini, sebelum pertama, jadi kira-kira 4 lah ya, ada 4 hal gitu. Saya kembali ke gambar saya yang tadi. Nggak apa-apa ya Bapak Ibu, gini dulu ya. Pertama, sebelum
Yesus datang atau sebelum Yesus berinkarnasi menjadi manusia, semua orang yang mati, ini sebelum Yesus datang ya, semua orang yang mati, mereka akan turun ke dunia orang mati, yang dinamakan Sheol atau Hades. Di mana di dunia orang mati itu dibagi menjadi dua bagian. Satu untuk orang yang benar, satu untuk orang yang fasik. Itu skema yang pertama. Yang kedua, setelah Yesus datang, dia hidup, dia mati di kayu salib, dia mengalahkan maut. Nah, dia naik ke surga, gitu ya. Dia membawa semua orang-orang yang tadinya ada di bagian indahnya Hades atau Sheol, dibawa bersama dengan Yesus ke surga. Begitu. Dan yang ketiga, kita yang sudah mengenal Yesus, kita pun juga akan bergabung dengan para orang kudus, umat Allah di surga. Dan yang terakhir, pada saat Yesus datang kedua kalinya, Sheol dan Hades itu akan dilemparkan kepada neraka dan tidak akan ada lagi namanya kematian. Kita akan menikmati langit baru dan bumi yang baru. Ya, jadi kira-kira secara umum, secara timeline seperti itu. Jadi di Perjanjian Lama sudah dipisahkan, ada orang untuk orang benar, orang fasik, zaman Perjanjian Lama. Zaman Perjanjian Baru, semua orang-orang yang benar itu diangkat Yesus di surga, bersama-sama dengan dia di surga. Sama tempat kita hari ini juga, kalau kita mati, nanti Hades Sheol itu akan dihancurkan, tidak ada lagi kematian. Yang ada hanyalah kita bersama dengan Allah selama-lamanya, dan orang fasik akan dihukum selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu, ada beberapa alternatif sebetulnya dalam masa antara yang diajarkan oleh tradisi-tradisi lain atau orang-orang Kristen lain. Misalnya yang pertama, orang yang tidak mengakui masa antara misalnya menerima istilah soul sleep, di mana dikatakan jiwa orang yang telah meninggal berada dalam keadaan yang tertidur, tidak sadar, tanpa pengetahuan, tanpa kegiatan. Gitu. Mereka percaya ini karena mereka melihat begini, manusia itu satu, tubuh, jiwa, dan roh, atau tubuh dan roh, begitu ya. Maka kalau tubuhnya berhenti, tubuhnya mati, jiwanya juga mati, begitu. Nggak sadar. Dalam arti soul sleep ini artinya adalah mereka akan, setelah mati kita akan tidur, gitu ya, nggak rasa apa-apa sampai Yesus datang kedua kalinya. Ini adalah dipegang oleh penganut Anabaptis di abad pertengahan. Hari ini juga dianut oleh kaum Advent hari ke-7, Saksi Yehova, dan beberapa Kristen Ortodoks. Tapi saya rasa ini adalah doktrin yang tidak bisa dipegang karena kita melihat banyak contoh-contoh di Alkitab ya, bagaimana setelah kita meninggal, kita sangat sadar akan keadaan kita. Tadi sudah lihat di Filipi tentang Paulus, kita lihat di Wahyu, ucapan Yesus kepada penjahat, hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Jadi saya meragukan tentang doktrin soul sleep ini. Yang kedua adalah api penyucian, mungkin Bapak Ibu lebih familiar, atau purgatori ya, diajarkan oleh gereja Roma Katolik, di mana kira-kira begini, semua orang yang mati dalam damai dengan gereja, tapi mereka belum sempurna. Jadi orang yang masuk api penyucian ini orang yang sudah selamat, tapi belum cukup kudus untuk masuk ke surga. Otot rohaninya belum cukup bugar, saya katakan seperti itu. Jadi jangan salah, mereka bukan orang yang dihukum. Mereka orang yang sudah diselamatkan, tapi belum cukup selamat, kira-kira gitu. Maka mereka harus dimurnikan, ya, lewat kesengsaraan. Dan suatu hari kelak, kalau mereka sudah menyelesaikan waktu ini, mereka akan diterima di dalam surga. Dan gereja Katolik juga mengajarkan masa kesengsaraan mereka bisa berkurang oleh puasa, doa, atau amal, kunjungan ke tempat-tempat suci yang dilakukan oleh keluarga atau kerabat dari orang yang telah meninggal. Dan gereja Katolik mendasarkan ajaran ini terutama dari kitab Deuterokanonika atau Apokrifal 2 Makabe pasal 12 ayat 43 sampai 45 dan beberapa ayat-ayat lainnya. Saya rasa juga saya nggak punya waktu untuk menjelaskan semuanya, tapi doktrin api penyucian ini juga secara teologis saya rasa juga kurang kuat. Kenapa? Karena
tiba-tiba memperkenalkan kategori ketiga, gitu. Kategori yang ketiga. Dalam ajaran Reform, cuma ada dua kategori, kita antara kita mati dalam dosa atau benar oleh Kristus, sudah gitu. Tidak pernah ada kategori ketiga yang tengah-tengah nggak jelas. Ya. Jadi karena selalu digambarkan lahir dengan gambaran seperti lahir baru. Kan tidak ada orang setengah lahir setengah mati. Gitu. Kita dipindahkan dari kerajaan kegelapan ke terang, gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi dengan kata lain nggak ada namanya kategori ketiga. Masalah utama dengan api penyucian adalah seakan-akan pengorbanan Yesus itu tidak cukup, begitu. Pengorbanan Yesus menjadi tidak cukup, harus ditambahkan lagi. Dan itu menjadi masalah bagi penganut atau bagi teolog Reform, karena kita percaya apa yang Yesus lakukan di kayu salib itu sempurna, membenarkan kita, menguduskan kita, memuliakan kita. Ya. Jadi saya rasa kita juga tidak bisa mengambil pengakuan api penyucian. Dan yang terakhir ada tentang pertobatan setelah kematian, atau yang dinamakan lebih kerennya post-mortem repentance. Ya, post-mortem setelah mati ada pertobatan. Kesempatan kedua setelah kematian. Nah, sekali lagi saya tidak melihat di firman Tuhan ada orang yang ada kesempatan kedua. Ada ayat di Ibrani 9 ayat 27 misalnya dikatakan, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Jelas banget katakan manusia mati satu kali saja, kemudian dihakimi. Jadi nggak bisa mati kemudian sebentar ya dicek lagi statusnya, kemudian baru nggak. Jadi mati langsung dihakimi. Hakimi maksudnya apakah dia domba atau kambing, apakah dia ke surga atau dia ke neraka, begitu. Jadi dan juga jangan lupa Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan tidak pernah mengatakan bagaimana mengajarkan bahwa nasib kita ditentukan dari perbuatan kita nanti. Selalu ditentukan dari perbuatan kita hari ini. Hidup yang Tuhan sudah kasih hari ini, itulah yang menentukan buat kita. Nah, Bapak Ibu, sebagai penutup, saya mau mengatakan demikian tentang masa antara. Saya masih punya beberapa menit lagi. Yaitu, kematian buat orang percaya bukanlah hukuman. Bukanlah kutuk lagi. Karena kematian adalah musuh yang sudah dikalahkan. Maka kita sebagai orang percaya, kita bisa melihat kematian dengan damai. Ya, kita berduka kalau ada orang yang meninggal dunia, apalagi kalau anggota keluarga, teman. Tetapi seperti kata kitab Tesalonika, kita berduka tidak seperti orang yang nggak punya harapan. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya, ya, kenapa sih kok kita nggak diangkat begitu Kristen, sudah jadi Kristen nanti kalau mau mati itu diangkat aja seperti Henok dan Elia. Kenapa nggak seperti itu? Kenapa kok kita masih harus melewati kematian? Gitu ya. Salah satu jawaban terbaik yang saya temukan adalah karena pada saat kita melewati kematian, kita tuh hidup menjalani seperti kehidupan Yesus, bukan? Ya kan? Kita tuh berbagi penderitaan dengan Kristus. Kita menjalani atau mengalami yang Yesus alami, yaitu kematian, sehingga kita makin dekat dengan Dia. Ya, pengalaman kita dengan kematian, kata teolog Reform Wayne Grudem, pengalaman kita dengan kematian menyempurnakan kesatuan kita dengan Kristus. Jadi kematian bisa punya nilai yang positif. Makanya di Filipi 1 ayat 20 dikatakan, Paulus yang berkata, yang sangat kurindukan adalah aku dalam segala hal tidak beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Nah, Bapak Ibu, saya tahu mengingat kematian adalah sesuatu yang tidak menyenangkan ya di dalam zaman modern yang begitu maju ini. Dengan kecanggihan teknologi, kemajuan ilmu medis, kita tuh bisa meyakinkan kita, iya memang kita akan mati, tapi masih nggak mungkin besok lah, nggak mungkin minggu depan lah, nggak mungkin tahun depan lah, masih lama gitu. Kita juga menghindari tanda-tanda penuaan, bukan? Supaya kita bisa melupakan tubuh yang fana. Kita nggak mau ingat tentang kematian. Tetapi sebetulnya kematian punya banyak nilai yang positif, Bapak Ibu. Bisa mengingat bahwa hidup kita fana. Maka mari kita menggunakan waktu yang Tuhan berikan sebaik mungkin. Kita menjadi orang yang lebih realistis akan kesulitan dan penderitaan. Bahwa tidak semuanya selalu akan baik-baik saja. Kita menjadi orang yang lebih realistis menghadapi kesulitan di depan mata. Menarik juga bukan bahwa orang yang mau mati itu biasanya
kalau bertengkar sama orang, bertengkar sama anggota keluarga, menjadi nggak begitu penting. Karena kita merasa sebentar lagi akan pulang, kok pengen memaafkan semua orang, kok pengen minta maaf sama semua orang. Ya, karena kita tahu hidup kita cuma sementara, kita merasa lebih berani hidup masa kini, begitu, melakukan hal-hal yang beresiko untuk Tuhan. Sehingga kematian memberi kita perspektif yang baru. Kita bisa punya kehidupan yang penuh pengharapan, yang hidup bagi Tuhan. Baik Bapak Ibu, itu dari saya pada hari ini. Saya harap pemaparan ini bisa membantu kita semua untuk mengerti tentang masa antara dan artinya buat kita semua. Yang pasti, kita adalah orang yang penuh pengharapan karena musuh terbesar kita, ketakutan terbesar kita, yaitu kematian, sudah dikalahkan di kayu salib. Sehingga kita bisa melihat kematian dengan damai dan bahkan kita bisa menyambutnya dengan sukacita seperti Paulus. Karena pada saat kita mati pun kita dapat memuliakan Allah. Baik Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan boleh segera WA saya. Mungkin sepanjang video ini sudah WA saya akan jawab langsung kepada Bapak Ibu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi di lain waktu.